Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru yang mana lumayan teman-teman selagi Persib Bandung mempersiapkan diri untuk terbang ke Cina besok dan kita juga punya sedikit waktu untuk istirahat. Makanya ya hari Minggu mah jalan-jalan heula gitu ya, healing istilahnya. Nah ini kita mulai update mengenai kondisi tim dulu saja pasca menghadapi Madura United kemarin, dan luar biasa untuk kolom komentar dan juga DM, personal message dan lain sebagainya. Ini isinya mengenai Iqbal Nevo, dan apakah katanya Iqbal Nevo tidak bisa dipinjamkan saja di putaran kedua atau bagaimana. Nah ini ya kita coba bahas sedikit saja nanti mengenai pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang kemarin sudah banyak masuk gitu ya. Baik, yang kita bahas mengenai perkembangan Persib Bandung dulu, dan besok katanya skuad Persib Bandung akan terbang menuju Cina katanya. Jadi ya di sini teman-teman Bobotoh, untuk perjalanan Persib Bandung melawan Zhejiang FC ini menjadi pertandingan terakhir di bulan Oktober sebelum FIFA Match Day. Jadi melawan Zhejiang tanggal 3 Oktober bulan depan, yang mana setelah melawan Zhejiang FC pulang ke Indonesia istirahat agak lumayan panjang teman-teman, karena ya ada FIFA Match Day dari tanggal 7 hingga tanggal berapa ya, 15 7 sampai 15 itu libur teman-teman. Jadi karena timnas Indonesia akan ada kualifikasi Piala Dunia melawan Bahrain dan melawan Cina juga teman-teman. Jadi ya tanggal 18 Persib Bandung akan memulai lagi Liga 1 main di Bandung. Nah ini ada satu kabar baik katanya untuk melawan Persebaya big match tanggal 18 Oktober katanya sudah bisa menggunakan Stadion GBLA. Namun ya ini ya kita tunggu dulu sanksi dari Komdis apa ini teman-teman. Nah ini kalau sanksi dari Komdis pertandingan tanpa penonton untuk beberapa laga dan juga denda, yaitu kemungkinan masih bisa diterima dan tidak akan dibanding oleh manajemen Persib Bandung. Tapi kalau untuk hal-hal yang lainnya ya kemungkinan ya sudah mempersiapkan untuk banding gitu ya, kalau memang yang terburuk sampai pengurangan poin. Nah tapi bocorannya ini teman-teman, bocoran terbaik lah gitu ya, kita jangan sampai terbawa situasi emosi yang buruk, karena untuk pengurangan poin itu jauh sekali pembahasan ke situ, bahkan PSSI sendiri, karena ya kan kemarin juga di Exco PSSI di Exco PT LIB juga ada nama Pak Teddy Cahyono gitu ya teman-teman. Nah ini juga mungkin dari situ bocorannya mengenai PSSI itu mendukung klub-klub sepak bola yang bermain di Asia itu ya sangat mendukung sekali. Kalau memang Persib itu dikurangi poinnya, ini dampak mentalnya luar biasa katanya, belum lagi ke pemain, belum lagi ke supporternya, dan sepak bola Indonesia kedepannya juga akan lebih mungkin ya was-was juga untuk tim-tim lain, kok ini tidak ada untuk pasal pengurangan poin tiba-tiba ada dan lain sebagainya. Jadi sangat beresiko sekali kalau Persib dikurangi poin. Jadi untuk yang sanksi terberat adalah selain pengurangan poin itu denda maksimal yang bisa mencapai ratusan juta rupiah, karena dari flare sendiri itu bisa 200 sampai 250 juta rupiah, dan juga yang sanksi yang lainnya teman-teman, termasuk ya tanpa penonton atau penutupan sebagian tribun penonton. Nah ini menjadi satu hal yang memang digarisbawahi. Kemarin Pampel sudah memperbaiki atau sudah ya setidaknya membayar kompensasi atas kerusakan yang terjadi di Sijalak Harupat pasca kerusuhan kemarin gitu ya. Jadi ya sudah tidak ada masalah untuk pengelola Sijalak Harupat dengan manajemen Persib Bandung mengenai kerusakan stadion, sudah bisa diperbaiki, dan kemarin juga sudah dipakai konser Ceylon Seven gitu ya, sehingga ya insya Allah kalau memang
Persib bermain di Jawa Barat bisa menggunakan kembali si Jalak Harupat kalau memang belum bisa digunakan GBLA. Tapi ya ini mendekati sudah oke, bisa bermain di GBLA 18 Oktober menghadapi Persebaya. Teman-teman, kita tunggu saja ya. Jadi ini kabar baik yang mungkin untuk semua pihak juga banyak yang katanya lebih dekat ke GBLA nontonnya ya. Kita coba lihatlah nanti. Nah, ini untuk yang pertanyaan dari teman-teman Boboto semua, ada beberapa kita coba bahas yang belum kebahas mungkin selanjutnya ya teman-teman. Jadi yang pertama mengenai kemarin katanya kenapa DDS tidak bermain dari awal katanya. Nah, ini juga saya sudah pernah sampaikan bahwa Bojan Hodak sudah mengatakan bahwa DDS bisa tampil tapi terbatas teman-teman di menit keberapa atau hanya 5 menit dan lain sebagainya, dan kemarin ya terbukti hanya 10 menitan gitu ya untuk dimainkan karena usut punya usut, ternyata DDS ini dikasih satu rekomendasi oleh tim dokter hanya bisa bermain maksimal 15 menit teman-teman. Jadi rekomendasi tim dokter Persib ini ya menyarankan ke Bojan Hodak kalau DDS mau dimainkan ya maksimal 15 menit katanya, karena lebih dari itu takutnya ya kambuhan lagi gitu. Jadi ya makanya kemarin dimainkan 10 menit gitu ya. Jawabannya kenapa DDS dimainkan di menit-menit terakhir. Nah, untuk yang kedua pertanyaannya kenapa Iqbal Nevo selalu dipasang gitu, bukan Jupe atau yang lainnya. Nah, ini teman-teman kemarin juga kita sudah bahas mengenai satu rotasi yang memang kalau tidak Nick Kuipers, Gustavo Franca yang akan dirotasi. Tapi ternyata Bojan merotasi Nick Kuipers digantikan oleh Iqbal Nevo, dan memang di sini ya kalau kita perhatikan katanya 2 gol itu tercipta atas kesalahan Iqbal Nevo. Nah, ini ya bukan ranahnya saya gitu ya. Saya bukan pengamat pemain, bukan juga ya ahli strategi, ahli taktik. Nah, yang jelas kalau memang gol ya untuk tim dan untuk seri pun atau hasilnya draw pun ya itu atas kerja sama tim juga. Jadi ya tidak ada pemain yang disalahkan dan tidak ada pemain yang mungkin disudutkan gitu ya. Jadi ya kenapa memang masih ada di Persib Bandung ya itu salah satunya di awal musim Bojan Hodak mengatakan untuk tampil di Asia harus mempunyai pemain yang berpengalaman. Di antaranya ada Jupe, ada Iqbal dan yang lain sebagainya lah gitu ya. Jadi ya kenapa masih ada di Persib salah satunya karena faktor pengalaman teman-teman. Mungkin ya tidak disebutkan faktor ya kebugaran, tapi faktor pengalaman yang disebut oleh Bojan Hodak. Dan yang terakhir mungkin untuk Melson 5 apakah memang akan diperpanjang di kontraknya atau tidak, karena tidak ada pengaruhnya katanya. Nah, ini juga untuk Melson 5 bocorannya kan setelah laga melawan Persija di pekan ke-6 akan ada evaluasi. Ternyata ya sudah ada beberapa kemungkinan yang memang ya sudah dikasih ultimatum juga oleh Bojan Hodak, bisa jadi di putaran kedua diganti teman-teman. Pertama, kalau memang ini Melson 5 dipasang sebagai striker belum cetak gol, jadi ya masih dikasih kesempatan mencetak gol, tapi kalau untuk menjadi seorang sayap ya harus memberikan assist, dan sampai sekarang pun belum memberikan assist. Dan terakhir Bojan juga sudah mengultimatum bahwa ya kalau tidak berkembang untuk adaptasinya ya ini akan susah katanya, karena sampai dengan sudah lebih 6 pertandingan ini ya masih sama-sama gitu aja gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan lah yang terbaik nanti ya untuk Melson 5 jika memang tidak diperpanjang juga kita mendapatkan pemain yang lebih baik gitu aja teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.